Sebetulnya betul. Kalau iman itu kita maknai sebagai kepercayaan atau pembenaran ya terhadap ajaran keagamaan, ajaran pokok keagamaan. Memang demikian, itulah iman. Tapi kalau kita hayati secara lebih mendalam lagi, sebetulnya iman itu bisa memberikan spirit dan memberikan makna kehidupan bagi kita yang kadang-kadang dihinggapi oleh kekosongan. Mohon maaf, redaksinya bukan dihinggapi, tapi mengalami kekosongan. Saya dan kita semua adalah orang beriman. Dalam keseharian kita semua menunaikan tuntunan agama, kita sholat, waktu Ramadan kita berpuasa. Tapi kadang-kadang yang sering kita lupakan itu dampak dari keimanan kita dalam kehidupan nyata itu apa? Secara pribadi, saya secara pribadi merasa bahwa iman yang saya peluk itu membimbing saya, memberikan semangat hidup sekaligus mendorong kita hidup secara produktif. Saya beri contoh yang paling sederhana saja, saudara-saudara semuanya. Kita percaya dengan kematian, percaya bahwa hidup ini akan berakhir. Dan banyak orang itu semua percaya sebetulnya. Anda percaya kan? Bahwa kita semua itu hidup kita itu memiliki titik akhir. Nah, penghayatan atas keyakinan ini, kalau betul-betul kita hayati dengan baik, itu sebetulnya bisa membuat hidup kita lebih produktif lagi. Dalam bekerja, dalam beramal saleh dan seterusnya. Karena saya percaya dengan kematian, saya percaya bahwa hidup saya akan berakhir, saya punya semangat dalam menulis buku. Jadi siapa bilang orang kalau bicara akhirat itu cenderung jadi pemalas? Siapa bilang? Saya sering dalam berbagai ceramah menyampaikan pesan-pesan keagamaan semacam ini, dan hidup saya alhamdulillah saya bukan seorang pemalas. Saya sekolah tuntas di waktu yang tepat. Kemudian selesai sekolah, saya mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat. Dan itu tadi, kepercayaan kita bahwa hidup kita akan berakhir dengan sendirinya mendorong kita memanfaatkan sisa hidup ini dengan baik. Jadi orang tuh mestinya semakin religius, semakin dia itu produktif dalam kehidupan, iya kan? Betul. Dia merasa dirinya diawasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira Anda semua mungkin sebagian daerah kita terheran-heran. Kenapa ada orang muslim sholat 5 waktu tapi masih melakukan korupsi? Kenapa masih ada orang muslim menunaikan tuntunan agama tapi cara tutur katanya, cara berpikirnya, tindak tanduknya gak mencerminkan apa yang dia imani? Dia percaya keberadaan Tuhan, tapi perbuatannya, ucapannya tidak mencerminkan orang yang merasa diawasi oleh Tuhan. Disitulah kita harus membedakan antara percaya dan menghayati kepercayaan. Jadi orang percaya itu gampang. Anda percaya Tuhan Maha memberi rezeki, tapi berapa banyak orang di luar sana hidupnya takut miskin. Merasa dia punya Tuhan yang katanya Maha Kaya, tapi dia sibuk mengurusi dan memikirkan masa depan yang sebetulnya sudah dijamin kalau kita bisa hidup dengan benar sekarang. Itulah spirit keimanan yang sebetulnya punya dampak luar biasa. Kalau kita hidup merasa diawasi oleh Zat yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Membalas, dan Dia menyediakan hari pembalasan, kita akan takut. Memakan harta haram itu akan menyeramkan gitu ya. Kalau orang betul-betul tahu apa dampak negatif dari harta haram yang masuk ke dalam perut itu. Kita makan harta haram, daging kita tumbuh dari harta yang haram, kita sholat kita tertolak oleh Tuhan. Kita makan harta haram, kemudian daging kita tumbuh, kita berzikir, zikir melafalkan nama Allah, tapi dagingnya kotor, ibadah kita sia-sia. Di akhirat kita merugi. Orang yang berbuat zalim akan diberikan balasan. Harta haram yang kita masuk akan merugikan diri kita. Lihat, terlihat sepele, tapi sebetulnya kalau kita resapi dengan baik, banyak hal bisa dikoreksi dari kehidupan kita kalau kita bisa menghayati keimanan itu dengan baik dan benar. Saya kira begitu. Itu dampak atau efek yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita kalau iman itu betul-betul kita resapi di dalam hati kita.
Ya kan? Betul. Orang kalau beriman itu, mohon maaf saudara, kita di zaman medsos ya. Kalau betul-betul orang itu menghayati keimanan dengan baik, dia tahu kehormatan seorang muslim. Tidak mungkin orang beriman dengan keimanan yang jujur itu memprovokasi, menyebarkan berita bohong, menghujat, merasani, apalagi bahasanya orang Jawa itu apa ya, mencaci maki dan semacamnya. Karena dia tahu keburukan yang kita tunjukkan itu akan berbuah balasan. Orang yang kita gibahi, orang yang kita fitnah, orang yang kita gunjing, dia beruntung. Karena di akhirat kelak amal kebaikan kita ditumpahkan ke dia, panen. Berbahagialah Anda kalau sering difitnah setiap hari sama orang. Karena semakin sering Anda difitnah sama orang, semakin banyak modal Anda kelak di akhirat. Amal kebaikan, lihat. Orang kalau punya keimanan yang jujur, dia akan merasa takut. Khawatir saya, dimintai pertanggungjawaban. Saya punya YouTube, punya akun YouTube. Itu kadang-kadang kalau saya upload video, saya pastiin dulu. Kira-kira saya menyebarkan kesesatan atau enggak? Kalau saya menyebarkan kesesatan, khawatir banyak orang gara-gara video saya. Kadang-kadang saya ceramah, ada jemaah bertanya, kemudian saya nggak tahu jawabannya, saya katakan saya tidak tahu. Dan saya tidak malu dengan jawaban itu. Sampai sekarang. Di hadapan orang banyak, kayak orang seperti halnya ingin menguji saya, Allahu a'lam. Apakah ingin menguji saya atau tidak? Nanya tafsir suatu ayat, saya tidak paham. Saya bilang, saya harus buka kitab tafsir Bapak, saya tidak tahu. Mereka semuanya terdiam. Mau gimana lagi, saya tidak tahu. Betul. Anda mengharap apa? Sekarang kita hidup pada zaman semua orang bisa bicara. Betul kan? Iya, media sosial. Tinggal buka akun Instagram, buka medsos, Anda berpenampilan sebagai ustadz, dan Anda punya public speaking yang cukup baik. Apalagi kalau Anda pintar menghumor, dan saya tidak pintar menghumor. Banyak orang di luar sana, itu viewersnya itu, luar biasa itu ya, gara punya kemampuan itu. Orang sekarang gak mementingkan substansi, yang dipentingkan adalah tampilan. Itu semua kalau kita betul-betul sadar akan dipertanggungjawabkan, kita akan berhati-hati dalam bersikap, dalam berucap, dalam bertindak. Jadi iman itu membimbing dan mendorong kita untuk hidup sebagai hamba yang betul-betul sadar dengan kewajibannya. Kewajiban kita berbeda-beda. Anda dan saya punya kewajiban berbeda-beda. Mungkin ada di antara Anda yang setiap pagi pergi ke kantor. Tempat saya bukan di kantor, tempat Anda di kantor. Ada yang tempatnya di pabrik, ada yang tempatnya di jalan raya, dan seterusnya. Tidak ada yang lebih mulia ketimbang yang lain gara-gara profesinya. Semuanya itu ditentukan bukan dengan profesi, tapi dengan penghayatan kehambaan kita. Anda yang bercucuran keringat di pinggiran jalan raya, boleh jadi lebih mulia di mata Tuhan ketimbang saya, yang setiap kali ceramah agama. Itulah kita. Kita semua ditakdirkan berbeda-beda, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan yang luas kepada siapapun untuk sampai kepadanya dengan tugas yang beraneka ragam itu. Lihat bagaimana keimanan bisa mengetuk kesadaran semacam itu. Saya kira begitu ya. Saya kira begitu. Bahasa tentang iman Kurang panjang? Oh. Mau ditambah? Nanti. Kita akan lanjutkan lebih dahulu untuk kuis video. Oke, silakan. Ini ngomong-ngomong saya kedinginan beneran. Dingin banget, gak bisa dikurangin ya. Dingin banget. Sudah. Apa sambil gara-gara punya iman saya bertahan dengan kedinginan ini. Iya kan? Iman menghangatkan tubuh dan juga jiwa. Luar biasa. Dan kita akan langsung lagi teman-teman untuk meeting. Jadi silakan dipersiapkan kembali handphonenya. Terus ya tadi sudah gabung Mentimeter, silakan disiapkan kembali. Pertanyaannya Mas Gilang, silakan. Kalau kamu ingin membuktikan keberadaan Tuhan secara logis, mana yang paling masuk akal bagimu melihat? Yang pertama adalah melihat keteladanan alam semesta. Yang kedua adalah mengamati keajaiban diri manusia. Ini ada sebab dibalik segala akibat. Yang terakhir adalah tidak perlu dibuktikan, cukup dirasakan. Perasa iya oke. Nomor bapak tua. Jawabannya rata-rata nomor 1 ya. Menyadari adanya sebab dibalik akibat.
akibat. Betul sekali, banyak sekali. Dan ada juga yang ngisi nomor 4 Mas Gilang, mengamati keajaiban diri manusia. Oh, keajaiban itu. Ada yang percaya untuk tidak perlu dibuktikan, dirasakan aja, wah. keren banget. Wong merasa gitu. Oke, silakan dijawab. Paling banyak adalah menyadari adanya sebab dibalik segala akibat. Ya, mau bahas ini sedikit Ini Ustaz. saya jawab kayak gini berapa menit sih? Berapa? Berapa menit saya jawab kayak gini? Jawabnya cuma 19 menit. 19 menit. Ya, kalau jawabnya nanti ada habis ini, setelah ini ada sesi kajian. Oh, setiap sesi 19 menit. Ada. Setiap pertanyaan dijawab singkat Ustaz. Oke. Nah, nanti kita akan Oh, 1 menit. betul. Oke. Ya, kalau Baik, setiap baik, sesi oke. ini 1 menit. Ya, yang Dimulai dari sekarang. ini jawaban 1, jawaban 2, jawaban 4 itu benar, jawaban 3 perlu dipersoalkan. Tapi begini, sebagai kepuasan pribadi, memang sebagai bentuk pengamalan pribadi, memang kadang-kadang ada sebagian orang yang nggak merasa perlu bukti. Dia merasakan keberadaan Tuhan, ya sudah selesai, tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah berdialog dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya, itu jawaban nomor 3 itu nggak relevan. Karena kalau kita sudah diskusi dengan orang luar dan mereka minta bukti, nggak bisa soal perasaan. Perasaan itu urusan pribadi, gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah bagi setiap individu ketika dia merasa puas dengan apa yang dia rasakan, dia nggak merasa perlu bukti banyak, ya sudah. Itu urusan Anda pribadi. Tapi kita hidup sebagai makhluk sosial. Kita hidup dengan manusia yang beraneka ragam. Ada banyak orang-orang yang mengingkari keberadaan Tuhan itu. Dan sebetulnya seperti yang jawaban pertama, cukup Anda mengamati bahwa setiap akibat itu ada sebabnya, maka kita sah untuk bertanya apa sebab utama di balik keterlahiran alam semesta. Dan jawabannya bisa panjang, tapi jawaban yang paling logis ya yang menciptakan alam itu ya harus maha kuasa dan lebih lebih berkuasa, lebih mengetahui, lebih berkehendak ketimbang alam yang dia ciptakan. Itulah Tuhan. Paling gitu. Iya. Jadi segala-galanya. Jadi ketika kita melihat makhluk punya potensi, punya kemampuan. Yang menciptakan makhluk juga punya kemampuan, tapi kemampuannya melebihi kemampuan makhluk. Kita punya pengetahuan, Tuhan juga punya pengetahuan, dan pengetahuannya pasti tidak berbeda, tidak sama dengan pengetahuan kita. Nah, orang materialis sebetulnya sadar atau tidak mempertuhan materi juga. Tinggal Anda pilih saja, Anda mau mempertuhan materi yang bisu, tuli, tidak bicara, tidak berkehendak, tidak mengetahui, atau Anda mempertuhan sosok agung yang dikenalkan dalam bahasa agama itu, God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rahman, Rahim, Malik, Kudus, dan seterusnya. Saya kira begitu. Secara singkat logikanya seperti itu. Tuhan harus yang paling dari sekali. Oke, Lanjut lagi boleh. pertanyaan selanjutnya boleh. Apa satu kata yang paling menggambarkan makna la ilaha illallah bagi? Silakan. Satu kata ya, satu kata. Tauhid. Esa hanya Allah. Yes. Oh banyak ya. Tauhid, ya. Besar banget ya. Satu ada. Allah al-Liwan. Oke. Esa satu orang Arab, tauhid Esa dan satu. Hanya Allah meniadakan selain Allah. Satu, ngertinya cepat ya. Satu. Tauhid paling besar tentang la ilaha illallah. Kira-kira itu bagaimana? Betul, itu kalimat tauhid, tidak ada keraguan dalam hal itu. Tapi saya teringat dengan kisah salah seorang sarjana Mesir, namanya Mustafa Mahmud. Dia pernah bercerita di salah satu bukunya. Bukunya itu berjudul Dialog dengan Sahabatku yang Ateis. Hiwar hadi ma'as sadiqil mulhid. Bahasa Arabnya begitu. Orang ateis pernah nanya sama saya, kata Mustafa Mahmud. Itu Nabi kamu pernah bilang, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kok gampang banget ya masuk surga, cuma ngomong la ilaha illallah doang? Lihat.
Padahal yang Nabi maksud itu bukan hanya berucap la ilaha illallah, tapi juga mengejawantahkan pesan la ilaha illallah itu. Maksudnya gimana? Ada banyak orang di luar sana, dia percaya kepada Tuhan, mengaku sebagai hamba Tuhan, tapi dalam kenyataannya dia mempertuhan dirinya, mempertuhan popularitas, mempertuhan harta duniawi, mempertuhan jabatan, mempertuhan pasangan, mempertuhan kepentingan, mempertuhan duit, mempertuhan korupsi, dan lain-lain. Ketika Nabi bilang, siapa yang berkata la ilaha illallah, bukan hanya berkata, tapi juga menghayati yang dibalik perkataan itu. Bahwa orang kalau hidup betul-betul dedikasi utamanya untuk Allah, sehingga menjadikan semuanya sebagai perantara menuju keridhaan Allah, dia masuk surga gitu. Jadi pesan tauhid itu sebetulnya punya dampak lagi-lagi dalam kehidupan nyata kita. Orang beriman itu akan terlihat jujur atau tidaknya keimanan dia itu dalam kehidupan nyata. Iya kan? Kalau dia betul-betul percaya kepada Allah dan berusaha tunduk kepada Allah, mustahil jadi seorang koruptor. Mustahil jadi seorang muslim yang tukang menghujat saudaranya yang lain di media sosial. Mustahil menyebarkan berita bohong karena dia pasti tahu bahwa Allah melarang itu. Lihat, singkat sekali ungkapan itu, dia punya dampak yang luar biasa dalam hidup, saya kira begitu. Luar biasa tentang menjelaskan bagaimana kalimat la ilaha illallah dalam tauhid. Dan selanjutnya menurutmu apa hal yang paling logis yang membuat Nabi Muhammad SAW layak disebut utusan Allah? Silakan. Hal yang paling logis, ya boleh lebih dari satu kata, boleh, silakan. Ummi, Rata, cerdas, amanah, sempurna, suri tauladan. Ya. Oke, beda ya Mas Adam. Pertanyaannya nek rada rada angel. Suwe ketiga. Mikir. Rawani gojekan gelas. Pas pertanyaan depan sopo cepet banget. Ya. Panutan, keteladanan. Karena Nabi membawa mukjizat Allah yaitu Al-Quran. Karena dia yang menerima wahyu dari Allah. Ada lagi amanah, tabligh, memiliki sifat kelima yang tidak dimiliki Nabi Isa. Akhlaknya tiada yang bisa menandingi, sempurna, terpercaya, sangat sabar dalam segala cobaan. Sabar, panutan, pembimbing, Masya Allah. Ini tentang hal yang paling logis membuat kita melihat Nabi Muhammad SAW bisa disebut sebagai utusan Allah. Sebetulnya kita bisa menjelaskan ini dengan pendekatan sehari-hari. Sampean punya teman? Punya. Kadang-kadang kalau kita ngobrol sama teman mengabarkan informasi kepada kita ini kadang-kadang membenarkan satu informasi kalau terbukti teman ini jujur kan? Ya. Kebayang nggak kalau temannya tukang bohong, tukang ngibul? Nggak percaya langsung kan? Anda mendustakan. Seandainya, ini saya bilang seandainya, Nabi Muhammad itu seandainya pernah berdusta sekali aja dalam hidupnya, kita punya alasan untuk meragukan beliau itu, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita punya teman, dia pernah ngibulin saya sekali dua kali, dia nyampaikan informasi kita ragu tuh, wajar kan? Oh iya benar. Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi pun dikenal kejujurannya secara masif, bahkan gelarnya itu as-sadiq al-amin, orang jujur sekaligus terpercaya. Terpercaya dalam arti nggak pernah melakukan dosa besar, nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah minum khamar, nggak pernah berzina seperti masyarakat jahiliyah. Jadi sampai situ saja kita udah punya alasan tuh. Ini orang jujur. Dengan alasan apa saya mendustakan pengakuannya sebagai utusan Allah itu? Nggak pernah bohong beliau. Kalau ada yang bilang, oh enggak, saya punya data, beliau pernah berbohong, silahkan lampirkan datanya, riwayatnya sahih atau tidak, kita uji bersama, kita berdebat di situ. Oke? Yang kedua, setelah kita buktikan beliau orang jujur dan kabarnya ini masif tersampaikan kepada kita, beliau punya bukti akan kenabiannya, yaitu sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk. Dalam bahasa agama, sesuatu yang tidak tertandingi oleh makhluk itu yang terlahir pada orang yang mengaku sebagai nabi namanya mukjizat. Jadi benar. Mukjizat ini saudara-saudara semuanya tidak selalu identik dengan hal-hal yang ajaib. Ada lautan terbelah,
ada orang bisa menyembuhkan orang mati, dan seterusnya. Itu mukjizat betul. Yang unik adalah Nabi Muhammad ini diberikan mukjizat yang pembuktian kebenarannya itu secara rasional, bukan secara indrawi. Meskipun beliau punya mukjizat indrawi, seperti Isra Mi'raj, Insyiqaqul Qamar, dan lain-lain. Tapi poinnya, ketika terbukti beliau punya mukjizat dan beliau orangnya jujur, kita tarik kesimpulan berarti bukan manusia biasa itu. Kalau bukan manusia biasa namanya apa? Kalau bukan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh reasoning yang sederhana ya. Sekira begitu. Mulanya kurang percaya gue Kok bisa ngapus terus. orang berani kamu sih. Oke. Menurutmu apa yang paling logis yang membuat Nabi Muhammad SAW lain? Udah. Udah. Lanjut. Masih ada? Masih ada, Mas? Lanjut. Oke. Al-Quran disebut wahyu Allah. Menurutmu bukti paling kuat dari hal itu adalah Bahasa yang teratur yang tak tertandingi, kebenaran ilmiah terus terbukti, dampak hati manusia tidak ada kitab yang menandinginya. Silahkan. Masih tertinggi nomor 9, bahasa dan struktur. Oh, disalib oleh kebenaran ilmiah yang terus terbukti. Kami kalimat yang rada rumit itu ya. Dipikir apa susah ya? Dibilang yang rada rumit. Ya semuanya bisa menjadi jawaban ya. Iya. Semuanya bisa menjadi jawaban, tapi jawaban yang paling bisa diterima, tentu jawaban-jawaban lain bisa diterima, tapi yang paling mudah kita kemukakan kepada orang yang non-muslim, Nabi Muhammad itu tidak membaca dan tidak menulis. Dan Anda jangan berkomentar kalau begitu saya menuduh Nabi Muhammad bodoh dong. Oh tidak. Tidak membaca dan tidak menulis itu tidak identik dengan kebodohan. Dalam lingkungan kita iya. Standar kita iya. Tapi Nabi Muhammad ini hidup pada zaman di mana masyarakatnya itu berbeda dengan masyarakat kita. Anda jangan bayangkan orang Arab dulu itu punya PDF, punya komputer, punya pulpen kayak begitu. Mereka itu cenderung mengandalkan hafalan, apapun dikit-dikit hafalan. Makanya zaman Nabi gak ada mushaf Al-Quran itu. Orang tuh pada ngaji dengan hafalan. Nabi Muhammad hidup di lingkungan masyarakat yang kecenderungan umumnya tidak membaca, tidak menulis. Dan beliau juga tidak membaca dan tidak menulis. Meskipun ada ulama bilang beliau bisa membaca dan bisa menulis, cuman gak melakukan itu. Tidak pernah belajar filsafat, tidak pernah belajar ilmu perbandingan agama, tidak punya guru rabe Yahudi, tidak pernah punya guru orang Nasrani. Tapi punya kitab suci yang kalau Anda baca sekarang, ada kisah masa lampau, ada kritik terhadap ajaran umat agama lain, ada tuntunan hidup, ada penjelasan tentang Tuhan, surga, neraka, dengan bahasa yang indah dan tidak tertandingi oleh satu orang manusia pun sepanjang zaman. Kita berhak bertanya dari mana itu beliau dapat. Hasil renungannya sendiri, beliau gak pernah belajar. Dari mana itu bisa dapat? Kita mengklaim beliau mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian terbuktilah Quran ini bukan karangannya. Kalau Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, dan pernah belajar, kita punya keraguan itu. Oh, jangan-jangan Quran buatannya beliau ini, ya kan? Kenyataan Nabi tidak membaca, tidak menulis. Ayahnya pun wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Kita nggak punya alasan untuk mengatakan Quran karangan Muhammad. Nggak ada buktinya, susah ngebuktiinnya, ya kan? Saya kira begitu ya. Saya kira begitu. Luar biasa. Jadi apa yang terjadi itu ada berkah, ada alasan, ada maksud tersendiri bahwasanya memang membuktikan Al-Quran itu bukan karangan manusia. Iya. Kalau saya lebih bisa baca tulis tapi tetap bodoh. Saya juga banyak istighfar. Ada apa ya soal-soal. Oh, sudah habis ya kita. Oke, dan sesaat lagi kita akan mulai talk show dengan Adab dengan Iman. Serem kali. Serem kali. Di dunia yang serba cepat ini, kita berlari tanpa henti,
tetapi sering lupa untuk berhenti dan bertanya, apakah hati ini masih mengenal Allah? Kita merasa tahu segalanya tentang ilmu, tentang agama, tentang kebenaran. Tapi apakah kita sungguh beriman atau hanya berbicara tentang iman? Mungkin selama ini kita hanya beragama dengan pikiran tanpa benar-benar beriman dengan kepastian. Namun, jika kita berhenti sejenak dan merenung, segala yang ada di langit dan bumi berbicara tentang satu hal, bahwa dunia ini tidak mungkin ada tanpa Sang Pencipta. Lihat langit yang terjaga, bumi yang seimbang, dan hati manusia yang mampu membedakan benar dan salah. Semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tiada Tuhan selain Dia. Dialah yang menciptakan, mengatur, dan memberi kehidupan. Dan untuk menuntun manusia kepada kebenaran, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa risalah yang penuh cahaya melalui Al-Quran, wahyu suci yang diturunkan kepadanya. Allah mengenalkan dirinya kepada manusia. Maka iman bukan hanya percaya, tapi keyakinan yang hidup di hati bahwa Allah benar adanya. Al-Quran adalah wahyu dan Muhammad adalah utusannya. Dan di saat hati mengenal Tuhannya, di sanalah hidup menemukan maknanya. Wah, luar biasa. Tapi Bapak tadi memantik pertanyaan Ya. ke Ustaz. Betul. Ini kan, tadi kan sudah di Bapak tadi ada di tengah kemajuan teknologi Ya. sedemikian Nah. rupa ini. Sebenarnya apa gunanya beriman? Kan sekarang apa-apa sudah bisa. Iya, Iya. betul. Teknologi udah canggih, kita kemana-mana pakai pesawat bisa. Apapun ada di sini. Dekat terasa, jauh terasa dekat dengan handphone. Kenapa kita perlu beriman? Dan malah yang kita lihat sekarang fenomenanya malah banyak orang beriman malah mudah sekali terpecah belah. Iya, benar. Itu. Ya. Pertanyaan saya. Pertama gini, itu dua persoalan yang harus kita diskusikan secara terpisah. Iya betul. Soal bagaimana orang beriman kok berpecah belah, saling sikut menyikut, caci maki dan semacamnya, itu persoalan lain. Tapi yang ingin kita soroti adalah sejauh mana sih perlunya kita dengan keimanan itu di saat kita hidup pada zaman semuanya itu bisa diakses dengan mudah dan cepat. Dulu zaman saya kuliah, saya tidak mengenal ChatGPT. Sekarang saya mengenal ChatGPT dan luar biasa ChatGPT. Ngarang kitab pun bisa dia. Saya pernah ngetes dia. Tolong kata saya tuliskan karangan ChatGPT yang 5.0 itu, yang berbayar itu. Dia kemampuannya beda. Kalau dibayar tuh beda dia. Iya kan? Semuanya kalau dibayar itu jalan. Gitu. Otaknya dia itu lebih canggih. Saya nyuruh dia ngarang kitab, bisa dia ngarang kitab. Kata saya bilang bahasanya kurang fasih. Tolong berikan bahasa Arab yang lebih fasih, yang punya balaghah tinggi. Dia ubah redaksinya fasih. Seperti kalangan seorang mahasiswa doktoral gitu loh. Luar biasa. Menyangkut pengetahuan, menyangkut urusan sains, teknologi. Saya kira ada orang-orang barat yang jauh lebih baik ketimbang kita, ya kan? Tapi Anda percaya atau tidak, karena saya melihat langsung kehidupan mereka dan melihat fakta-fakta di sana, saya melihat orang-orang di Eropa itu meskipun mereka sejahtera secara duniawi, kalau di Eropa itu Mas, orang itu tidak ada kesenjangan sosial di sana itu. Orang yang tidak punya rumah tuh dikasih rumah sama negara. Orang yang tidak punya pekerja, saya terakhir ketemu sama orang Suriah, dia punya anak 5 orang di waktu di Jerman. Saya tanya, Shamal, apa pekerjaannya? Kata saya, ana jalis fil bait. Saya duduk di rumah, gak punya pekerjaan. Negara sudah menggaji saya. Orang di sana hidup sejahtera. Cukup Anda jadi orang taat sama negara, hidup Anda terjamin. Tapi fakta menariknya adalah banyak orang merasakan kekosongan dan akhirnya bunuh diri. Merasakan kehampaan batin. Dan itu menjadi bukti nyata. Mereka yang memproduksi teknologi dan kehidupan mereka juga yang menjadi bukti bahwa iman itu sangat dibutuhkan oleh hati manusia.
bahwa sains, bahwa pengetahuan bisa memenuhi kebutuhan intelektual kita, itu fakta. Tapi ada sisi dalam diri manusia yang gak akan bisa dipenuhi dengan itu. Itu hanya bisa dipenuhi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya di sini. Ketika Anda bisa memenuhi kebutuhan jasad Anda dengan makan, minum, hidup sejahtera, Anda memenuhi kebutuhan intelektual Anda bisa. Tapi ketika ruh itu tidak diberikan asupan sebagaimana mestinya, tidak ada iman di sini, Anda akan terjatuh dalam kehampaan, kekosongan, hidup terasa kering dan tidak bermakna. Bosan, jenuh, di titik puncak kejenuhan bisa bunuh diri orang itu. Tidak punya sandaran dia, tidak punya harapan. Karena bagi orang yang tidak beriman, hidup kita berhenti sampai sekarang saja. Gak ada kehidupan setelah mati. Anda menderita dengan penderitaan yang mendalam. Dan Anda gak punya harapan apa-apa setelah Anda menderita itu. Kalau Anda gak punya keimanan. Tapi dengan rasa iman yang kita miliki dalam hati itu, betapapun kita menderita, kita selalu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita terima sekarang ada balasannya di hari mendatang. Lihat. Itu bukan hal yang sepele, saudara. Fakta yang terang benderang itu terjadi di kehidupan kita. Ketika iman itu hilang, hati itu hampa, orang tidak lagi merasakan nikmatnya hidup. Karena kenikmatan hidup gak bisa dicapai dengan keberlimpahan materi saja atau kebutuhan intelektual saja, tapi juga ada kebutuhan spiritual. Disitulah agama berperan. Jadi jangan pertentangkan. Kita bisa menjadi seorang ilmuwan yang baik, tapi dalam saat yang sama kita juga bisa menjadi seorang agamawan yang taat. Karena agama dan pengetahuan itu berjalan secara beriringan. Cari pengetahuan setinggi mungkin. Tapi jangan lupa, Anda adalah manusia, Anda bukan binatang. Binatang itu hanya butuh makan, minum, bermain, dan tidur. Ya kan? Itu binatang. Anda bukan binatang seperti hanya binatang-binatang yang lain. Anda adalah Abdullah. Anda adalah insan. Anda adalah manusia yang dihormati, yang dimuliakan oleh Tuhan dengan akal, dengan nurani, dan semuanya itu memiliki kebutuhan. Dan iman menempati posisi penting dalam hati kita itu. Supaya kita bisa hidup dengan baik, punya sandaran ketika kita terjatuh dalam kesengsaraan, dan tidak lupa diri ketika mendapatkan kenikmatan. Garis bawahi itu. Orang beriman dengan iman yang jujur, dia selalu sadar dengan keterbatasan dirinya, tidak lupa diri. Dengan popularitas yang dia miliki, dengan harta yang dia punya, dia senantiasa sadar bahwa semuanya adalah titipan Tuhan. Sehingga dia gunakan harta itu di jalan yang baik. Dia gunakan popularitas yang dia miliki di jalan yang baik, memberikan manfaat kepada banyak orang. Tapi ketika iman hilang, orang hilang panduan hidup. Saya kira begitu, ya. Sekarang begini, ada satu hal lain yang tidak kalah penting untuk kita renungkan bersama. Kalau urusan menambah wawasan, saya kira sekarang orang zaman sekarang tuh kayaknya sekolah tuh nggak penting-penting banget tuh. Sekolah itu, ya kan? Ya. Kalau Anda sekolah cuma ingin meningkatkan wawasan doang, sekolah tuh nggak penting-penting banget sekarang gitu. Hanya bermodalkan kuota, asalkan Anda disiplin ya. Disiplin, cari itu pengetahuan, YouTube itu semuanya serba ada sekarang. Ya kan? Tapi ternyata ada satu hal yang saya kira sampai hari kiamat itu nggak akan bisa diwakilkan oleh internet. Nggak akan pernah bisa diwakilkan oleh YouTube dan semacamnya itu. Apa itu coba? Keteladanan dari seorang manusia yang betul-betul mengenal Tuhannya. Itu mahal. Saya sebagai orang pesantren, hidup di pesantren, belajar agama di luar negeri, bersentuhan dengan orang-orang yang beraneka ragam, para ulama yang betul-betul bisa memberikan keteladanan hidup yang nyata bagi kita. Kita melihat ada tipe-tipe orang, kalau kita lihat wajahnya, hati kita sejuk, terus kita terdorong ingin berbuat baik. Itu Google gak bisa ngasih kayak begitu. Google itu bisa ngasih kita wawasan, tapi gak bisa ngasih kita keteladanan. Keteladanan itu mahal dan hanya bisa kita dapat melalui seorang hamba yang taat dan betul-betul menjalankan agamanya. Spirit semacam itu hanya akan bisa kita dapat melalui seorang manusia yang betul-betul mengikuti jalan nabinya,
Itulah pentingnya kita belajar agama tidak hanya dengan fasilitas internet. Tapi harus ada orang yang hadir di hadapan kita, menyampaikan pesan-pesan keagamaan itu, dan hidupnya bisa kita jadikan rujukan dan keteladanan. Internet nggak bisa ngasih itu. Sepakat dengan saya? Iya, sepakat. Nggak bisa ngasih itu. Saya bisa jadi orang pintar dengan belajar ChatGPT itu. Gak usah kuliah saya. Ya kan? Tapi akhlak, moralitas, kebutuhan spiritual, dia nggak bisa ngasih. Kadang-kadang saya iseng, ChatGPT tolong hibur saya dong, saya lagi galau nih. Dia ngasih nasihat, tapi nasihat yang keluar dari mulut dia dengan nasihat yang keluar dari ulama itu jauh berbeda. Nasihat yang kita petik dari kehidupan Nabi kita dengan nasihat yang kita baca lewat internet itu jauh berbeda dampaknya. Pada akhirnya kebutuhan rohani itu nggak bisa dipenuhi dengan kemajuan teknologi semacam itu. Sepakat? Sepakat. Bersyukurlah Anda menjadi orang beriman. Itu dari tentang saat ini kemajuan teknologi yang berkaitan tentang iman kita. Lalu tadi Isa, ketika sudah beriman, tapi lantas kenapa sekarang banyak orang beriman yang terpecah? Iya. Sekarang jadi begini, seringkali orang itu keliru dalam melihat agama dan tidak bisa membedakan antara agama sebagai agama dengan cara orang beragama dalam mengamalkan agama. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita mau tahu Islam seperti apa, kita nggak bisa hanya merujuk perilaku kaum muslim saja. Kaum muslim itu tidak selamanya mewakili ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu satu hal, praktek yang ditunjukkan oleh kaum muslim itu hal yang lain lagi. Banyak orang di luar sana enggan memeluk Islam karena terjebak dalam kesalahan berpikir semacam ini. Dia kira Islam tuh ya kayak begitu tuh. Kayak orang Islam yang kayak begini. Ngomong-ngomong kemarin saya di luar negeri itu ada satu peristiwa yang unik. Orang-orang Jepang itu mulai protes sehari sebelum saya pulang. Saya dapat info mereka mau pada demo. Demo ingin mengusir orang-orang asing yang di Jepang itu. Sebabnya banyak. Tapi ada salah satu sebab yang menurut saya unik itu. Ternyata imigran-imigran yang ke sana itu, orang-orang muslim yang ke sana itu, bagi mereka, bagi orang Jepangnya ya, itu dirasa mengganggu kehidupan mereka. Mereka sholat sampai ke jalan-jalan itu loh. Ya bagi kita kan biasa Idul Fitri sampai ke jalan-jalan raya itu kan biasa banget kan? Yeah. Bagi mereka nggak biasa itu. Oh, orang beragama kok kayak gitu? Kan gitu kira-kira. Lihat, perilaku kaum muslim kadang-kadang mencoreng keluhuran ajaran Islam itu. Ada ketidakarifan dalam hal semacam itu. Jadi fakta bahwa kaum muslim itu suka berpecah belah itu nggak bisa dijadikan alasan untuk menilai bahwa Islam mengajak umatnya berpecah belah. Karena kalau kita lihat lembaran Quran itu jelas banget. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Itu perintah dalam Quran, larangan dalam Quran, dirikan agama. Agama itu bahasa Arabnya din. Yang menarik dalam Quran itu nggak ada redaksi agama dalam bentuk plural. Agama-agama itu nggak ada di Quran. Anda cek Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, din itu katanya tunggal. Karena agama yang didirikan oleh Allah sejak dulu sampai sekarang cuman ada satu, yaitu namanya Islam. Agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Adam, Idris, semua Nabi itu hakikatnya bahwa ada satu agama namanya Islam. Inti agama ini adalah mengesahkan Allah dan mengakui semua utusan Allah. Jadi Al-Quran melarang kita untuk berpecah belah, itu jelas ayatnya. Tapi praktek kaum muslim bagaimana? Ya itulah pentingnya kita terus kembali kepada ajaran Islam yang memang sesuai yang diajarkan Nabi kita. Ingat, saya tidak mengatakan jangan berpecah belah itu bukan berarti kita menafikan pentingnya mazhab dalam Islam. Kan ada orang Islam itu yang mazhabnya Syafi'i, ada mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Di lingkungan dalam ilmu, dalam akidah misalnya ada orang Sunni, Ahlus Sunnah, ada orang Syiah, ada Ibadiyah di Oman, di Amman itu ada Ibadiyah. Dulu di zaman dulu ada mazhab namanya Mu'tazilah, ada Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah dan lain-lain.
selama muslim itu bersyahadat dan percaya dengan pokok-pokok keimanan, gak boleh dikafirkan. Ada satu prinsip yang diajarkan oleh guru-guru kami di Al-Azhar dulu, nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah. Anda kalau pergi haji atau umroh, itu yang tawaf di Ka'bah itu orang yang mazhabnya beda-beda itu. Tapi Tuhannya satu. Kiblatnya sama, kita pastinya sama. Yang menyamakan kita tuh lebih banyak ketimbang yang membedakan. Iya kan? Bedanya kita tuh masalah ada yang tahlilan, ada yang nggak tahlilan gitu kan? Ada yang kunut sama ada yang nggak kunut. Ada yang Isra Mi'raj, ada yang enggak. Nggak masalah Anda mengatakan bagi saya itu terlarang, selesai. Diam sampai situ. Gak usah nyalah-nyalahin orang yang merayakan. Mereka juga punya alasannya. Iya kan? Seandainya orang bersikap dewasa seperti itu, saya sering bilang, orang tuh semakin dalam wawasan keagamaannya, biasanya semakin mudah menerima perbedaan. Karena ternyata jalan menuju surga itu luas. Bisa jadi orang yang kita pandang sesat, dia punya alasan yang benar, cuman kita nggak tahu alasannya. Masalah orang zaman sekarang itu seringkali bilang, ketika dia tidak tahu alasan, dia bilang nggak ada dalilnya. Masalah kayak gitu kan? Itu penyakit tuh. Itu penyakit orang kayak gitu tuh. Nggak ada dalilnya yang begini, padahal bukan nggak ada, dia nggak tahu. Bisa ngebedain nggak antara nggak ada dengan nggak tahu? Jadi kalau nggak tahu tuh bukan berarti nggak ada kan? Kalau tidak tahu bukan sama dengan tidak ada. Gitu. Ya, penyakit orang zaman sekarang kayak begitu, gampang banget nyalahin. Padahal orang yang berbeda dengan kita juga kadang-kadang punya alasan yang tidak kalah tepat, tidak kalah benar. Cuman kita kadang-kadang nggak tahu. Oleh karena itu, untuk melerai atau meminimalisir benih-benih perpecahan itu, nggak ada kunci lain selain ilmu. Orang-orang yang kadang-kadang punya semangat keagamaan menggebu-gebu, pengen dakwah, pengen mensyiarkan Islam, tapi nggak ada ilmunya. Kadang-kadang terjatuh dalam sikap semacam itu tuh. Gampang nyalah-nyalahin orang. Itulah benih perpecahan sesungguhnya itu kayak gitu tuh. Coba kalau dia bagi saya itu terlarang. Oke. Itu pandangan Anda. Saya hormati pandangan itu, tapi saya merayakan loh ya. Saya juga punya pandangan. Kita hormati perbedaan itu. Indah kan? Itu ajaran Islam yang beneran kayak gitu. Benih-benih permusuhan tuh kadang-kadang datang dari orang yang merasa pokoknya cuman dia dari kelompoknya aja. Ikuti Nabi itu, yang lain semuanya sesat semua. Itu penyakit kayak gitu. Padahal lebih banyak samanya, lebih banyak persamaannya. Apa bedanya coba? Sebutin sama saya mazhab, apalagi mazhab fikih. Mazhab fikih itu lebih banyak. Mazhab fikih itu kadang-kadang dalam satu persoalan semuanya benar dan semuanya bisa diamalkan. Dan ulama itu beda pendapat, ternyata hikmahnya apa? Supaya Islam itu bisa diamalkan di mana-mana. Saya waktu pergi ke Eropa itu menjumpai pendapat-pendapat fikih yang dulu nggak populer, ternyata diamalkan sama orang di sana. Contoh, menjamak sholat. Anda taunya menjamak sholat itu kalau alasan safar doang kan? Tuh. Perjalanan gitu. Saya dari Tangerang ke Solo berjamaah sholat. Anda bisa ngebayangin nggak orang di Eropa itu sholat isanya jam 12, sholat maghribnya jam 10. Kalau kerja kan capek juga itu, iya. Zuhurnya jam 2, asarnya jam 6, maghrib jam 10, isanya jam 12, subuhnya jam 2. Jam 2 pagi baru subuh. Ada kesulitan, ada masyaqqah. Saya menyimak fatwa di salah satu lembaga di Mesir, ternyata menjamak sholat itu diperbolehkan selama ada masyaqqah, ada kesulitan atau ada uzur, asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Walaupun alasannya bukan safar. Bagi kita itu pendapat nggak populer, tapi bagi orang sono diamalin itu. Jadi kita sholat maghrib itu dijamak langsung sama Isya. Kalau nggak dijamak pada bablas semua itu sholat Isyanya, kan? Itu contoh pendapat. Kenapa ulama beda pendapat? Tujuannya apa? Memudahkan sehingga Islam bisa dipraktekkan di mana-mana. Anda hidup dimanapun bisa mempraktekkan agama itu dengan baik. Makanya gak usah nyalah-nyalahin. Yang kita pandang menyimpang itu boleh jadi punya alasan. Ini benar, ini juga benar. Dalam masalah fikih biasanya begitu. Kecuali dalam masalah keyakinan, gak ada perbedaan. Apakah Nabi Muhammad Nabi atau bukan? Gak ada dua pendapat itu. Kalau Anda punya pendapat Nabi bukan Nabi, Anda bukan Muslim, udah selesai.
Nggak ada perbedaan. Apakah Tuhan ada atau tidak ada? Oh, ada dua pendapat Ustaz. Yang satu bilang ada, yang satu bilang tidak ada. Nggak ada. Menyangkut keyakinan, kita bersikap tegas. Tapi menyangkut ritual, peribadatan, muamalah, masalah perbuatan kita dalam beragama, ulama biasa berbeda pendapat. Saya beri contoh lagi. Anjing. Bagi kita najis, dan najisnya itu kategori berat. Betul. Najis pertamax itu. Ya artinya kategorinya berat. Tamak, oplos. Ada ibu-ibu curhat sama saya. Ustaz, saya punya kerjaan di rumah orang Jerman, dia miara anjing. Kalau saya cuci itu ruangan pakai tanah, takutnya dia tersinggung, ya kan? Terus kemudian menyulitkan saya juga. Masa setiap hari saya nyuci pakai tanah kayak begitu? Tempat saya sholat itu, sementara di sana kan masjid jarang. Orang sholat itu perjuangan loh di sana itu. Kita bisa sholat 5 waktu tanpa ada hambatan, luar biasa. Orang di sana mendirikan masjid itu perjuangannya ekstra luar biasa. Kita dikasih kemudahan. Kadang-kadang kita ini merasakan mahalnya sesuatu ketika sesuatu itu hilang. Ya. Nah, kita mendapati sebagai muslim, kita di negara muslim gak ada hambatan dalam masalah agama. Bagi mereka itu persoalan. Saya langsung ingat pendapat fikih mazhab Imam Malik yang mengatakan najis anjing itu cukup dibasuh, tidak perlu dengan tanah. Gak populer di Indonesia kan, karena kita mazhabnya Syafi'i. Itu ada ulama yang bilang najis anjing itu tidak najis, tapi harus dibasuh ta'abbudan. Tetap dibasuh, tapi tidak harus dengan 7 kali dan salah satunya dengan tanah kayak mazhab Syafi'i. Dapat keringanan si ibu. Bisa mempraktekkan sholat dia di ruangan itu. Itulah Islam. Itulah perbedaan-perbedaan yang kita jumpai dalam literatur para ulama yang pada akhirnya memudahkan hidup kita. Oke, luar biasa. Perbedaan itu sebenarnya banyak sekali kesamaannya, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Nah, tadi salah satu tentang saya bilang ada yang nggak percaya Tuhan. Nah, kalau di zaman sekarang banyak sekali orang-orang, bahkan ini sudah populer di media sosial. Apalagi anak muda, anak muda. Ateis dan sebagainya macam, bahkan ada di sosial media itu ada beberapa public figure bahkan yang mendeklar tidak percaya Tuhan. Nah, bagaimana cara kalau itu terjadi di lingkungan kita? Bagaimana cara kita meyakinkan? Ya, pertama begini, saya sebagai pelajar di jurusan akidah filsafat pula, saya dari dulu mencari literatur orang ateis yang betul-betul punya argumen rasional dan meyakinkan bahwa Tuhan tidak ada, dan saya nggak nemu. Saya udah baca bukunya Richard Dawkins, bukunya Sam Harris, bukunya David Hume, seorang filsuf tangguh dari mazhab empiris, bukunya Daniel Dennett yang seorang ilmuwan itu, dan buku-buku yang lain saya udah baca, tapi argumennya gitu-gitu aja. Tapi Anda kalau tanya sama saya, sebutkan Ustadz buku yang menguraikan dalil-dalil rasional yang meyakinkan dan berlimpah bahwa Tuhan itu ada. Wih, segini. Saya mempelajari itu waktu saya kuliah, seabrek-abrek. Karena klaim yang menyebut Tuhan ada itu lebih masuk akal ketimbang yang mengatakan tidak ada. Sesederhana itu. Bagi orang beriman, alam ini ada yang menciptakan dan dia tidak terlihat karena dia bukan bagian dari alam. Gak usah nanya kalau Tuhan ada, Tuhan adanya di mana? Karena Tuhan itu sejak awal kita katakan bukan sesuatu yang terlihat. Kalau dia terlihat, ya bukan Tuhan namanya. Kalau Tuhan terlihat namanya bukan Tuhan, namanya makhluk, ya enggak? Sederhana itu. Atau ada orang suka nanya, oke, kalau alam ada yang menciptakan Tuhan siapa? Kalau Tuhan diciptakan namanya bukan Tuhan. Ya namanya makhluk itu. Masa Tuhan diciptakan? Itu pertanyaan sejak awal udah bermasalah itu. Pertanyaan kayak gitu. Nah, kita mengklaim alam ini ada yang buat. Sesederhana itu. Dan kalau kita mengklaim alam ini ada yang buat, itu kan masuk akal. Contoh sehari-harinya banyak banget. Ini ada botol, gak mungkin saya bilang dia itu menyusun dirinya sendiri kan? Ya pasti ada yang nyusun. Diri kita sekalipun, ya kan, kita mengakui bahwa kita itu terlahir bukan tanpa sebab. Ada sebab di balik keberadaan kita. Bangunan ini bisa utuh karena ada yang merangkai, karena ada yang membangun, yang menyusun bangunan dan seterusnya. Jadi logik yang ada di balik klaim bahwa Tuhan ada itu sangat kuat dan didukung oleh fakta sehari-hari.
Ketimbang yang bilang Tuhan tidak ada. Oke, kalau Tuhan tidak ada, Anda bagaimana menjelaskan alam itu bisa ada gitu loh. Nah, orang ateis akan mengatakan ya alam itu berproses secara alamiah dengan peristiwa Big Bang begitu saja, udah selesai. Ya, tapi saya nggak puas dengan jawaban itu. Setiap kali kita melihat fenomena di semesta ini, Anda selalu bertanya apa sebab dibalik itu kan? Iya kan? Melihat kebakaran, nanya itu kenapa bisa begitu? Kan? Anda sakit, dokter nanya kenapa bisa begini, iya kan? Iya. Karena akal sehat kita sejak awal percaya dengan hukum sebab akibat itu. Kalau dalam fenomena sehari-hari saja kita menanyakan sebab dibalik keberadaan sesuatu, kenapa salah kalau kita menanyakan sebab utama dibalik keberadaan alam yang sedemikian luas ini gitu loh. Kan lebih masuk akal, lebih make sense orang yang bilang Tuhan ada ketimbang yang bilang Tuhan tidak ada, ya kan? Gak bisa tuh kita menerima logika alam tadinya tidak ada, kemudian ada, lalu mengadakan dirinya sendiri. Itu masuk akal tuh kayak gitu. Kayak motor nggak ada yang nyusun, nggak ada yang buat, jelek begitu-gitu. Bisa gitu? Nggak bisa kan? Saya nggak pernah ngelihat orang yang bikin gelas ini loh. Nggak pernah melihat orang yang bikin bangunan ini. Tapi saya percaya dengan akal saya bahwa ini ada. Jadi kita mengatakan Tuhan ada itu bukan karena dia terlihat, tapi karena logika sehat kita menggiring kita ke sana. Karena kita menyaksikan fenomena alam semesta yang sedemikian beragam ini, kemudian dia itu kita tahu tidak memiliki permulaan, otomatis ada sebab di baliknya dan itulah yang kita yakini sebagai Tuhan. Oke, luar biasa. Itu sesederhana itu. Tentang kita mempercayai Tuhan dan bagaimana logika kita bisa meyakinkan seseorang percaya dengan Tuhan, Ustaz. Nah, sekarang berkaitan tentang suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana untuk orang-orang yang menganggap Nabi Muhammad itu orang biasa saja, hanya sebagai seorang tokoh dan ya biasa saja. Itu seperti apa kita untuk bisa meyakinkan diri kita sendiri ataupun juga untuk meyakinkan orang lain? Bahkan banyak yang di media sosial, di YouTube. Bapak saya sering lihat itu. Tapi masih beriman Bapak sampean masih beriman. Tapi biasanya mengkompar filsafat ini. Tadi filsafat apa? Pertama begini, ada satu fakta unik yang saya kira itu sulit diingkari. Kalau kita lihat sejarah para pendiri agama di dunia ini, ada ribuan agama di dunia ini ya. Ada coba cek sejarah kehidupan para pendiri agama itu. Kita nggak usah bicara jauh-jauh keluar ya, bicara di lingkungan agama Abrahamik aja. Nabi Isa, Nabi Musa misalnya, yang diagungkan dalam agama Kristen dan Yahudi. Coba cek ada berapa literatur yang menjelaskan biografi kehidupan Nabi Isa yang lengkap. Dari mulai lahir sampai beliau, katakanlah kita kan nggak mengatakan wafat, sampai usia ketika beliau disalib itu, kalau betul disalib gitu. Ada referensi yang menjelaskan secara detail, kapan lahir, kapan wafat, gitu ya. Peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya dan seterusnya. Nabi Musa, Nabi Adam, Idris, nabi-nabi terdahulu. Itu di lingkungan para nabi pun nggak ada. Apalagi di luar itu, ya kan? Coba Anda cek sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu. Dari mulai lahir sampai wafat, subhanallah. Itu kayaknya usia kita kalau digunakan buat mengkaji sejarah hidupnya nggak bakal cukup. Saya punya beberapa koleksi di perpustakaan pribadi saya, kitab sirah, kitab sejarah hidup Nabi yang bahasa Arab itu. Kan yang tertua itu sirahnya Ibnu Hisham, 2 jilid. Itu yang paling tua. Sebenarnya ada yang lebih tua dari itu, cuman nggak sampai kepada kita. Ada Subul Huda war Rasyad fi Hadi Khairil Ibad, 13 jilid, per jilidnya segini. Saya punya versi sirah, versi novel. Karangan Abdul Majid Jaudat As-Sahar, kalau saya tidak keliru, 4 jilid. Gini, dibuat novel sama dia. Saya punya kitab sirah Halabi 3 jilid segini. Saya pernah melihat di internet ada kitab sirah setebal 32 jilid. Ngomongin apa itu coba itu? Dan gak ada sejarah pendiri agama yang kayak gitu selain sejarah hidup Nabi kita ya. Kenapa? Kenapa sedetail itu? Kenapa selengkap itu? Karena Allah menjadikan agama Nabi Muhammad ini sebagai agama yang universal, berlaku sampai hari kiamat. Sehingga orang zaman sekarang kalau pengen tahu ini Nabi Muhammad beneran Nabi apa enggak sih, dia bisa mengkaji kehidupannya secara bebas, terbuka, referensinya banyak. Masalah orang zaman sekarang gak pada bisa bahasa Arab, itu masalahnya, gak pada tahu makanya.
Itu satu fakta. Dari fakta itu saja saya bisa mulai pertanyaan, apa ini manusia biasa kayak begini? Nggak ada loh. Sampai-sampai ada satu genre dalam literatur keislaman itu menguraikan ciri-ciri fisik Nabi secara detail dan lengkap dari ujung kaki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu ada. Rambutnya seperti apa? Rambutnya disebutkan lam yakun bil ja'dil qatat wala bisabat. Tidak terlalu lurus, tidak terlalu bergelombang. Tapi apa? Ada sisi lurusnya, ada sisi gelombangnya. Apa namanya itu istilahnya kalau orang Indonesia itu? Lurus bergelombang itu namanya apa itu? Kan ada yang geribo gitu ya. Apapun. Ikal. Mungkin kayak gitu rambutnya. Itu dijelaskan secara detail. Iya, nggak usah debat ya. Cuma istilah. Matanya itu dilukiskan, itu yang putih ada ajul ainain, disebutkan dalam kitab Syama'il ada ajul ainain. Itu maksudnya yang bagian putihnya sangat putih, yang bagian hitamnya sangat hitam. Hidungnya terus kemudian dohmur ra's, apa? Kepalanya itu sedikit lebih besar. Karena itu menunjukkan orang yang visioner, cara berpikirnya cerdas, orang yang punya visi dalam kehidupannya. Di zaman Arab dulu begitu. Kalau orang kepalanya besar itu, bukan besar kepala loh ya. Beda. Tapi di zaman dulu itu sebuah kesempurnaan. Kulitnya itu dilukiskan dalam kitab-kitab sirah itu putih kemerah-merahan. Bukan kulit kayak kita begini nih. Saumatan. Bukan. Kok bisa? Lah pertanyaan saya sederhana. Kalau manusia biasa, kok bisa sedetail itu ya sejarah hidupnya ya? Gak ada loh. Kita belum bicara bukti kenabian. Itu bukan bukti kenabian yang paling inti loh ya. Itu hanya pengantar doang. Setelah kita cek biografi kehidupan yang dibikin detail itu, gak ada fakta menunjukkan beliau pernah bohong gitu loh. Itu fakta lanjutan tuh. Oh kalau begitu, beliau mengaku sebagai utusan Tuhan. Kalau saya pengen mendustakan pengakuan itu, saya harus punya alasan loh. Alasannya apa gitu loh. Kalau beliau itu tidak jujur dengan pengakuannya, minimal kan harus ada presedennya, harus ada latarnya. Apa yang membuat saya mendustakan klaim itu? Nah kemudian fakta yang tadi saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad tidak pernah terbukti belajar kepada siapapun. Sejak kecil beliau itu ayahnya pun tidak sempat melihat keberadaannya. Kalau saya kadang membayangkan, kalau Nabi Muhammad itu hidup sama ayahnya sampai usia 20 tahun aja. Itu orang nanti akan ragu, Quran itu kayaknya hasil belajar dia sama bapaknya, ya kan? Sama Allah ditutup alasan itu. Ayahnya tidak sempat jumpa. Sehingga nggak ada alasan orang bilang ini Quran hasil belajarnya sama ayahnya. Ayahnya nggak ada. Ibunya juga hidup dengan beliau sampai usia 6 tahun doang. Anak kecil belajar apa itu? Ya kan kira-kira begitu. Gak mungkin belajar hal yang rumit. Kayak di Quran itu. Usia 6 tahun itu. Belajar apa? Ibunya wafat, ayahnya wafat, kakeknya juga nggak lama kemudian wafat. Orang-orang terdekatnya diambil oleh Allah. Diambil oleh Allah supaya Nabi Muhammad hanya punya sandaran satu saja. Yaitu pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bersandar kepada makhluk manapun. Sehingga orang yang melihat biografi kehidupannya, oh kalau begini ini Quran gak mungkin buatan ini nih. Ya kalau bukan buatan ini, buatan siapa gitu loh. Nah, kita mengklaim ya nggak ada alasan lain, kan beliau ngakunya sebagai utusan Allah dan beliau orang jujur dan bukti kenabiannya banyak. Kita tarik kesimpulan ini utusan Tuhan gitu loh. Nah saudara-saudara, fakta yang tadi saya sebut nggak akan Anda jumpai dalam tradisi umat agama lain. Kehidupan sejarah pendiri agama yang sedemikian lengkap sampai sekarang. Sabda-sabdanya itu masih kita jumpai di kitab-kitab hadis yang tebal-tebal itu. Sekarang orang bilang Rasulullah bersabda. Itu untuk mengatakan begitu orang dulu itu perjuangannya luar biasa. Memverifikasi ini beneran gak omongan Nabi ini. Itu diteliti. Orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi itu diteliti satu-satu. Dia hidupnya kapan? Matinya kapan? Bergurunya sama siapa? Ketemu atau enggak nih antara satu perawi dengan perawi yang lain. Ada satu ilmu yang membahas para perawi hadis Nabi. Membedakan yang ini terpercaya, yang ini suka bohong. Yang ini hafalannya lemah, yang ini hafalannya kuat. Diteliti satu-satu. Sampai ke kita sekarang kitab-kitab hadis, yang ini hadis sahih, yang ini lemah, yang ini palsu, yang ini munqati, yang ini mursal dan lain-lain.
diteliti sedemikian detail. Dan itu tidak ada dalam tradisi agama lain. Bagi saya itu lebih dari cukup untuk meyakinkan kita bahwa beliau bukan manusia biasa, melainkan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu. Apalagi karang-karangan atau dongeng ya, karena mau untuk meneliti hadis tadi aja sebegitu detail. Iya. Iya kan? Yang masih, karena banyak di luar sana yang wah jangan-jangan Islam itu karang-karangan, khurafat, dongeng-dongeng aja. Cerita lama. Enggak, kita harus bisa membedakan antara khurafat atau dongeng-dongeng yang dimunculkan sama orang belakangan. Memang ada dongeng-dongeng yang dimunculkan sama, bahkan dalam sejarah Islam itu namanya ada al-qassasun. Orang-orang yang demen dongeng. Orang yang demen cerita. Niatannya bagus, memotivasi orang, tapi dia bikin karangan-karangan palsu gitu. Itu ada. Tapi itu bukan bagian dari Islam. Itu produk orang-orang yang punya kepentingan doang mengatasnamakan Islam. Bahkan dalam hadis itu Mas, ada namanya hadis-hadis palsu. Jadi setelah diteliti nih, yang dibilang sabda Nabi ini diteliti sama ulama, oh ini hadis palsu. Itu ada genrenya tersendiri, ada karangan tersendiri, al-maudu'at atau kompilasi hadis palsu. Itu ada. Supaya tahu ini hadis palsu, gak usah diamalin gitu. Itu ada hasil penelitian ulama. Tapi menyangkut sorga, neraka, malaikat, jin, setan, kita nggak bisa bilang itu dongeng. Kenapa? Karena itu informasi gaib disampaikan melalui lisan seorang nabi yang jujur itu. Dan sudah terbukti sebagai nabi. Anda nggak bisa menyamakan kisah tentang jin atau tentang malaikat dengan kisah orang Indonesia tentang pocong, tentang kuntilanak, suster ngesot, babi ngepet, Waduh. ya kan, sundel bolong, kolor hijau, tuyul. Itu karangan orang Indonesia dan cuma ada di Indonesia doang. Di negara lain nggak ada. Ya kan? Kita berhak meragukan itu. Itu dongeng. Dongeng itu adalah informasi yang tidak punya dasar, tidak terpercaya sumbernya. Dongeng. Kalau yang bilang surga neraka itu saya, orang seperti saya yang bukan nabi, Anda berhak ragu. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu memang bukan nabi, Anda juga berhak ragu. Tapi setelah kita kaji kehidupannya, bukti-bukti kenabiannya, ini bukan manusia biasa, ini seorang nabi. Lisannya mengabarkan bahwa kelak akan ada hari pembalasan. Sebelum hari pembalasan ada namanya alam barzakh. Manusia itu memiliki ruh. Malaikat itu mencatat amal kebaikan kita. Ada yang namanya makhluk kasat mata. Tidak kasat mata, namanya jin. Kita wajib percaya karena sumbernya terpercaya. Orang jujur, nabi pula, utusan Tuhan. Masa Tuhan bohong? Kan begitu. Sementara dongeng-dongeng yang kita jumpai dalam novel, dalam cerita rakyat, folklore gitu ya, itu sah kita ragukan karena sumbernya nggak jelas. Termasuk apa? Praktek-praktek, sebagian praktek perdukunan di Indonesia. Anda nggak wajib percaya itu. Anda hanya diminta percaya bahwa jin itu ada, bahwa sihir itu ada. Karena di Quran dikisahkan ada yang namanya sihir itu. Tapi Anda wajib percaya nggak? Ini orang mati gara-gara disantet nih, yang ini nih. Wajib percaya nggak? Ini kembung Ustaz. Waktu didiagnosa di dokter katanya nggak ada penyakit apa-apa. Sorry ya, nggak maksud itu. Maksudnya contoh ke situ tuh, contoh ke situ. Nggak ada ke sini. Nggak contoh orang misalnya menarasikan kayak gitu. Ini nih perutnya kembung nih. Setelah didiagnosa ternyata nggak ada penyakit apa-apa. Titipan jin disantet nih orang, nggak wajib percaya. Sumbernya nggak jelas, ya kan? Iya betul. Yang wajib kita percaya ada malaikat namanya Israel, dia mencabut nyawa manusia. Kenapa saya percaya dengan itu? Karena yang mengabarkannya seorang nabi dan saya wajib percaya dan saya mengimani kenabiannya. Cukup itu berarti ya? Hah? Cukup itu ya Ustaz? Iya, sesederhana itu. Sesederhana itu. Membedakan mana dongeng, mana yang fakta itu begitu. Jadi mengatakan sesuatu itu fakta tidak harus diakses oleh panca indera. Oke? Kita katakan Tuhan ada itu fakta. Dan sandarannya bukan panca indera. Kenapa? Karena objek yang kita bahas yang namanya Tuhan itu bukan sesuatu yang terlihat sejak awal. Kalau Anda mengatakan ini air manis misalnya, itu sangat mudah kita buktikan dengan indera rasa saya, ya kan?
Tapi kalau bicara Tuhan ada, itu nggak bisa dengan menggunakan indera, panca indera kita. Tapi yang kita tempuh adalah penalaran rasional. Benar nggak Tuhan ada itu? Dengan logika, itu ya, bukan dengan panca indera. Saya kira begitu. Wah,